lo cukup ikut sama bapak ini, katanya gitu, ke Gunung Kemukus. Dia bilang, ke Gunung Kemukus? Iya, ke Gunung Kemukus. Gak apa-apa, lo bisa nanti ngambil libur dulu, tapi di hari yang ditentukan, katanya gitu. Nanti berarti si bapaknya sama aku penginapannya sebelahan apa gimana? Dan dia bilang, jadi persyaratannya ini mbak, katanya, mbak harus berhubungan intim. Persyaratan yang kayak gitu, nanti rewardnya kayak gitu, siapa yang nggak mau? Cowoknya ganteng ya kan. Dah akhirnya itu selama semalaman itu pertama itu aku ngelakuin sampai pagi menjelang siang itu sebanyak 8 kali. Jadi sebenarnya aku pesugihan ini demi untuk tuntutan hidup ya. Karena kita semua juga pasti punya tuntutan hidup masing-masing, dan kebetulan aku bekerja di tempat yang memang harus mengharuskan aku untuk kejar target, dan kejar target tersebut memang sangat tidak mudah, sangat terbilang sulit mungkin ya. Terbilang sulit, jadi kalau nggak ada melencengnya sedikit itu akan sulit banget untuk dapetinnya ya. Cara aku dapetinnya ya dengan cara pesugihan. Di sini aku mau cerita tentang pesugihan Gunung Kemukus. Jadi aku ini bekerja di klinik kecantikan. Klinik kecantikan yang cukup terkenal di negara kita, di Indonesia kayak gitu. Terus alhamdulillah aku dapat posisi tersebut sebagai sales konsultan, seperti itu. Jadi kayak klien mau konsultasi, terus juga mau treatment untuk wajahnya kayak botox yang sudah tua terus jadi muda kayak gitu-gitu, ini cuman by medis seperti itu. Nah ini kan pekerjaan aku kan cukup berat. Awalnya mungkin aku nggak mikir resiko kayak gitu, tapi dari pekerjaan itu, dari awal aku direkrut itu sudah dikasih tahu bahwa aku sales konsultan, dan setiap sales itu pasti punya target. Ya, setiap sales itu pasti punya target, dan targetnya itu di bulan pertama, di bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya itu akan terus menerus naik seperti itu. Dan apabila memang tidak sampai ke target di waktu yang sudah ditentukan, jadi pekerjaan itu probation, selama masa probation itu 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan kita nggak target sama sekali, itu akan disuruh bikin surat resign sendiri kayak gitu. Tapi untuk untuk rewardnya, untuk sales ini, kita kalau sampai target, insentif kita cukup tinggi. Karena memang resiko pekerjaannya juga nggak gampang kayak gitu. Karena kejar target yang benar-benar harus, mau cewek mau cowok semua harus join sama kita kayak gitu untuk jadi klien kita. Lalu tiba saatnya aku sebulan kerja, cuman aku ngerasa itu sebelum sebulan kerja pun aku udah mikir sebenarnya. Aku udah mikir kayak nyampe nggak sih ya ke target kayak gitu. Cuman aku sambil lihat kondisi kayak gitu, cuman kayaknya ya susah gampang. Mungkin aku juga sebelumnya memang kerja di sales juga, cuman aku belum pernah kerja di sales treatment. Sekarang sebelumnya aku kerja di sales kosmetik yang untuk kecantikan juga, cuma
dia jualnya jual produk, bukan jual treatment. Nah, sedangkan ini kan jual treatment yang nggak semua orang mau disuntik, kayak gitu. Nggak semua orang mau pakai tindakan dokter. Kebanyakan orang itu lebih memilih untuk beli produk yang resikonya nggak terlalu tinggi seperti itu. Karena kalau salah suntik dikit kan pasti beresiko ke manusia, ke orang kayak gitu. Lalu aku sambil belajar itu aku training kerja, udah aku diarahin kayak gini. Saat itu trainernya ngomong, insya Allah bisa kok, katanya gitu. Apalagi muka lu juga nggak ada jerawat atau gimana gitu. Jadi kualifikasinya itu memang harus cantik lah ya terbilangnya. Ya walaupun nggak cantik, minimal nggak ada jerawat, nggak ada gangguan wajah yang gimana kayak gitu. Oke, yang aku pikir awalnya ya udah bisa kali ya, karena mungkin orang believe gitu, percaya ngelihat aku kan mukanya nggak kenapa-napa nih. Aku pikir cuma sebatas itu. Tapi pas aku sudah selesai training itu kan, aku 1 bulan kerja itu, aku ngerasain itu susah. Ngerasain bener-bener susah banget. Jangankan nyampe ke target. Jadi target aku itu dalam bulan pertama itu 60 juta. Sekitar 60 juta. Jangankan sampai ke 60 juta, sampai di 30 juta pun itu sulit. Karena memang harganya tinggi. Sebenarnya kalau kita klien itu treatment cuman 5 kali, itu kita udah dapet sekitar 10 juta. Cuman untuk dapetin treatment orang yang mau treatment seperti itu nggak gampang banget. Itu susah banget kayak gitu. Terus udah kayak gitu, aku jalanin aja terus kerja. Aku lihat-lihat kondisi, aku sambil belajar hal, karena menurut aku ini hal baru juga kayak gitu. Terus aku lihat-lihat, aku belajar. Tapi kok kayaknya ada beberapa yang aku lihat gampang untuk ngejual treatment tersebut. Tapi ada lagi yang, dan bahkan banyak yang sebulan aja mereka nggak kuat. Sebulan aja mereka resign karena menurut mereka ini susah, walaupun targetnya nggak terbilang besar ya. 60 juta itu kalau kita ngitung dari harga treatment itu sebenarnya nggak susah. Kita cuma dapetin, taruh deh misalnya satu treatment itu 3 juta misalnya. Itu kita cuma butuh 20 klien untuk ngelakuin satu treatment kayak gitu. Di bayangan sih memang gampang, kelihatannya gampang. Tapi nggak segampang itu ternyata pas udah di medannya nih. Terus untuk dapetin kliennya ini yang susah, yang aku pikir ini gimana ya. Cuman kan karena aku masih 1 bulan itu, aku masih ada masa training. Jadi belum masuk ke target utama aku. Walaupun aku udah punya target, cuman targetku paling tidak separuhnya pun nggak masalah. Tapi ini dapetin separuhnya pun susah kayak gitu. Kok susah banget, kayak gimana ya caranya ya, pikiran aku gitu. Sampai akhirnya aku cobalah untuk ngedeket sama teman-teman aku yang lain. Dan itu pekerjaan aku memang flyering juga. Nah, flyering karena kan di mall ya. Nah, terus aku flyering. Cuman orang ngelirik aja enggak. Kadang aku Bu, treatment Bu gini gitu. Aku ngejelasin kayak gitu. Diambil flyernya pun susah. Itu nggak segampang itu kayak gitu. Terus aku deket sama teman-teman aku yang lain, kayak sama beautician itu. Jadi suster-suster yang di klinik kecantikan tersebut namanya kan beautician. Nah, sama beautician, terus sama, jadi ada beberapa sales juga yang aku bilang tadi, ada yang oke targetnya dan ada juga yang nggak oke, tapi dia masih ada di situ. Dia berusaha terus walaupun tipis-tipis targetnya, tapi masih nyampe lah kayak gitu. Terus aku deket sama dia, sama teman-teman aku ini. Aku ngeliatin dulu. Nggak bisa dong aku langsung kayak sama yang udah sukses nih, aku langsung nanya, lu gimana caranya? Nggak mungkin aku langsung kayak gitu ya kan.
Aku melakukan pendekatan dulu, aku liatin caranya, tapi caranya sama. Kayak yang aku lakuin, perasaan aku nggak ada bedanya karena trainer pun mengajarkan hal yang sama. Yang penting kan kita tahu produk, kita tahu jenis treatment tersebut kayak gitu. Kok tapi susah ya? Kok gue susah, kok dia bisa gitu. Sampai akhirnya aku hampir belum 2 bulan tapi hampir ke 2 bulan. Ini gue udah pertengahan bulan, tapi kok pertengahan bulan gue belum ada apa-apa kayak gitu, belum ada sama sekali yang gimana-gimana gitu, yang sampai ke target. Jangankan sampai ke target, separuhnya aja belum kayak gitu. Oke, aku makin deket nih sama temen aku nih, dan aku deket banget lah sama yang sukses. Kita bilang sukses lah ya itu ya. Terus ada satu waktu aku nanya sama dia, lu kenapa sih kok lu bisa, padahal cara lu sama kok sama cara gue gitu. Terus enggak lah, beda, dia bilang gitu. Lah kok beda? Sama. Lo flyering, gue pun flyering. Lo nawarin klien, gue pun nawarin ke klien, sama kata aku gitu. Lo ngubungin member-member lama, gue pun sama ngubungin juga member-member lama yang ada di nomornya udah disediain buat kita. Jadi ngubungin member lama lagi kayak gitu buat datang ke klinik itu lagi. Kok nggak ini sih, nggak ada hasil ke gue. Alonya kali katanya gitu. Apa yang salah? Sampai setelah 1 minggu, itu kan pertengahan bulan, terus 1 minggu setelahnya itu aku masih separuh. Akhirnya aku sampai separuh target, tapi itu masih jauh banget dari target yang seharusnya. Terus dia deketin aku makan bareng sama dia, ngobrol lah aku di situ sama dia. Cara lo sama gue beda katanya gitu. Bedanya di mana? Bedanya gue ada satu hal yang lo nggak tahu katanya gitu, dan nggak semua orang juga harus tahu kata dia. Apa? Adalah itu awal pas makan bareng. Itu hampir setiap hari aku makan bareng sama dia karena aku udah deket banget kan, deketnya sama dia. Terus dia akhirnya mungkin dia kasihan atau gimana karena aku yang udah nggak target terus kayak gitu. Karena kan resiko aku kan aku harus bikin surat resign kalau misalnya memang nggak sampai target kayak gitu. Dia pun tahu resiko yang kayak gitu. Dia itu kerja udah 2 tahunan di situ. Terus udah gitu dia akhirnya pas masih di minggu-minggu tersebut, pas ngajak aku makan, dia ngomong lah sama aku, lu mau kayak gue katanya gitu. Kayak lo gimana maksudnya kayak lo ya kan, ditanya dong sama aku. Terus ya kayak gue, lo mau jualan lo laris kan katanya gitu. Ya mau lah, siapa sih yang nggak mau ya kan, siapa sih yang nggak mau bagus di mata atasan kayak gitu kan. Karena kan kita juga dimarahin pasti sama atasan. Kalau kita dibaikin sama atasan, siapa sih yang nggak seneng? Semua orang juga pasti seneng, ya kan. Nah, terus ya udah, kalau lu mau tahu katanya gitu, lo kapan ngambil libur katanya gitu. Gue ngambil libur itu waktu itu mau hari Selasa. Terus dia pun ngambil libur tuh karena kan sales ada beberapa, jadi bisa backup kayak gitu. Ambil libur bareng. Terus akhirnya aku sama dia itu makan bareng lagi keluar. Cuman bedanya di sini dia ngajak orang lain, itu laki-laki. Yang aku pikir mungkin cowoknya atau siapanya gitu. Ya. Terus gue ngajak cowok katanya gitu. Oh, yang aku pikir kayak entah gadun atau apa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa pikiran aku gitu kan. Kita cuman makan doang dan mau ngobrol gimana cara lu, karena awalnya aku mikir kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya makanlah aku di sana dan si cowok itu nyusul. Baru datangnya nyusul.
Pas cowok itu datang, si cowok ini ngomong lah sama aku, sama si teman aku juga. Gimana katanya gitu, mau ikut katanya gitu. Mau ikut apa pikiran aku gitu. Oh mungkin ngajak temen gue kali ya gitu. April gimana katanya gitu. Oh gimana apanya ya, ikut kemana gitu. Terus akhirnya si temen aku ini ngomong lah, gini Pril katanya gitu. Sebenarnya gue ke sini itu untuk ngajak lo ketemu sama orang lagi katanya gitu. Nah orang ini yang pernah bawa gue ke kesuksesan yang sekarang katanya gitu. Oh ya? Iya ini orangnya yang bawa gue sukses kayak sekarang katanya gitu. Oh iya, aku pikirnya kayak oh mungkin dia bos atau apa ya kan. Oh iya. Oke kata aku gitu dong. Terus kata si temen aku ini, lo mau ikut gak sama dia katanya gitu. Mau kemana? Emang mau kemana? Mau dibawa kemana? Apa mau dibawa ke kantor lain kah atau gimana? Jadi isi otak aku tuh banyak pertanyaan sebenarnya, karena gue cuma mau target cara lu gimana. Cuman itu doang saat itu. Iya cara gue tuh kayak gini nih, kayak gini katanya gitu. Terus akhirnya dia ngomong, dia to the point. Jadi gini Pril gitu. Gue bisa kayak gini karena gue pesugihan. Pesugihan. Lu mau nyuruh gue pesugihan juga? Ya itu kan pilihan lo katanya gitu. Lo bilang lo mau target, lo bilang lo mau sukses, lo bilang mau segalanya itulah. Iya gue mau, tapi nggak dengan pesugihan. Aku bilang kayak gitu. Terus yang dia bilang, ya caranya kayak gini. Sekarang logika katanya gitu. Zaman sekarang katanya gitu. Gak mungkin Pril, ada yang natural banget katanya gitu. Iya sih, logika memang kayak gitu. Lo lihat si ada lagi temen. Lo lihat dia sukses juga kan katanya gitu. Dia pakai pesugihan yang lain katanya gitu. Kalau dia lebih ke susu katanya gitu. Nah, kalau gue pesugihan benar katanya gitu. Pesugihan benar maksudnya gue nggak pasang susuk katanya gitu. Kalau pasang susuk itu kan ada di lipstick, ada di bedak katanya gitu. Gue nggak katanya gitu. Terus gue nggak mau deh, aku bilang gitu dong. Gue nggak mau deh nanti ada tumbal kayak gimana. Gue nggak mau, aku bilang gitu. Gue nggak mau menumbalkan siapapun demi kesuksesan gue sendiri. Aku bilang gitu dong. Terus dia bilang, udah, lo nggak usah khawatir. Gue ada yang ditumbalin emang, katanya gitu. Nggak ada yang gue tumbalin. Ini pesugihan yang bener-bener enak dan tanpa ada tumbal. Itu yang dia bilang. Oh, masa sih ada pesugihan yang kayak gitu? Aku kan nggak tahu ya bang ya awalnya kayak gitu. Bener-bener ada yang bener, karena setahu aku pesugihan itu pakai tumbal kan, kebanyakan pakai tumbal, entah menumbalkan keluarganya atau menumbalkan apanya kayak gitu kan. Tapi ini bener-bener nggak ada, dia bilang. Ya udah, ntar dulu deh, aku bilang. Gue mikir-mikir dulu, gue nggak segampang itu, karena gue juga nggak tahu pesugihan apa kayak gitu. Dia bilang, lo cukup ikut sama bapak ini, tanya gitu, ke Gunung Kemukus. Dia bilang, ke Gunung Kemukus? Iya ke Gunung Kemukus. Gak apa-apa, lo bisa nanti ngambil libur dulu, tapi di hari yang ditentukan, katanya gitu. Oh gitu, aku bilang harus kayak gitu ya? Iya harus kayak gitu. Ya udah tapi kasih gue waktu ya, kata aku gitu. Kata bapaknya juga, iya nggak apa-apa, nggak bisa langsung memang kayak gitu. Memang harus dari hati dulu, harus niat kita dulu. Niat kita udah oke, ya nggak masalah, kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku di akhir bulan
akhir bulan kedua. Di akhir bulan kedua itu aku habis-habisan dimarah-marahin sama atasan aku. Karena ya yang seperti aku tadi bilang, target enggak, ini enggak, lu kerjanya apa? Padahal aku flyering, aku biasa, aku kerja, dan itu kan ada CCTV ya di klinik itu, kelihatan kayak gitu. Ya aku kerja, aku nggak nyantai-nyantai doang, cuman ya lu pakai cara-cara temen lo yang lain lah tuh. Atasan aku ngomong kayak gitu, lu pakai cara temen-temen lo yang lain lah katanya gitu. Gue nggak mau tahu, ya namanya atasan ya bang ya. Gue nggak mau tahu cara lu kayak gimana, gue nggak mau tahu. Pokoknya lu harus target kalau lu mau kerja di sini. Perusahaan itu nggak mau tahu lo kayak gimana, cara lo kayak gimana katanya gitu. Mau lo melihara tuyul kayak, lo mau melihara apa kayak, pokoknya perusahaan mau taunya lo bisa ngebangkitin perusahaan. Kalau lo nggak ada gunanya untuk perusahaan, lebih baik lo cabut. Betul kan? Itu atasan sampai ngomong kayak gitu, dan itu nyeleket juga sih di hati. Jujur aku langsung gila nih emang sih. Tapi logikanya memang benar, perusahaan itu merekrut kita untuk ngebangkitin perusahaan. Kalau kita nggak ada gunanya, kita ngapain di situ? Ngapain direkrut ya kan? Udah aku mikir sendiri, aku mikir sampai akhirnya pas di awal bulannya aku ngobrol sama temen aku itu. Aku ngobrol lah sama si temen aku ini. Kayaknya gue udah pikirin deh, aku bilang gitu. Mikirin apa katanya gitu. Dia pun nggak berharap untuk aku mau atau gimana. Itu kan maksudnya yang dibilang sama temen aku kan, ya itu kan buat lo sendiri, bukan buat gue juga nggak minta apa-apa. Itu yang dia bilang. Terus aku bilang gue mau. Mau kata. Karena kan tadinya kan aku bener-bener kayak nolak gitu kan, nolak si temen aku ini. Serius lu mau katanya gitu? Nggak ada tumbal kan? Aku bilang nggak ada Pril, nggak ada tumbal katanya gitu. Gue sehat walafiat katanya gitu. Keluarga gue sehat semua sampai sekarang katanya gitu. Nggak ada tumbal dari apapun, nggak ada katanya gitu. Ya udah gue mau deh. Oke. Tunggu waktu ya katanya gitu. Gue iniin waktu dulu, schedulein dulu kata dia gitu, biar ketemu sama si bapak yang kemarin itu. Ya nggak apa-apa ya, aku bilang gitu. Oke. Sampai akhirnya aku dikontak lah sama si temen aku ini. Dikontak sama temen aku karena saat itu dia yang libur, aku lagi masuk. Aku dikontak, mungkin dia nungguin dia yang libur apa gimana kayak gitu. Terus aku dikontak, lo siap nggak ketemu ntar sore katanya gitu. Lo masuk apa hari ini katanya gitu. Gue masuk pagi sih, aku bilang gitu dong. Ya udah, kalau masuk pagi berarti sore bisa ya. Aku kan balik itu jam 5 ya. Jam 5 itu aku ketemuan abis maghrib sama dia, sama mereka berdua. Ya udah ketemuan deh. Ya udah ketemuannya di mall yang tersebut aja katanya gitu, yang kita kerja aja, tempat kita kerja, biar nggak jauh-jauh lo nya katanya gitu. Oke, ya udah ketemuan lah sama si bapak itu. Jadi bapak ini udah tua. Bapak ini udah tua, umurnya sekitar 45 tahun kali ya. Sampai 50 tahun deh, 45 sampai 50 tahun udah cukup tua lah. Kayak gitu. Terus akhirnya aku ketemuan bertiga. Nih Pak, kata temen aku, ini si Aprilnya udah mau katanya gitu, diajak ke sana. Tolong ya bawa teman saya ke kesuksesan kayak saya katanya gitu. Insya Allah katanya gitu. Kalau memang mbaknya mau katanya gitu. Cuman aku kayak masih iya nggak ya. Cuman ya gue udah dituntut kayak gitu loh sama atasan, dan ini pertaruhannya pekerjaan gue kayak gitu. Oke. Akhirnya aku pergi, pulang kerja itu kan udah selesai ketemuan. Karena dibilangnya nanti diatur dulu waktunya. Sekalian si bapak ini nanya sama kuncen yang di sana dulu, sama yang di Gunung Semeru, di Gunung Kemukus itu. Terus akhirnya aku
Pas hari Kamis minggu depannya itu aku, pas hari Rabunya aku ditelepon. Hari Kamisnya jalan. Kamis sore aku jalan ke sana. Terus kata si bapaknya, kan jadi nomor aku udah dikasih, jadi dia udah nelpon aku kayak gitu. Kata bapaknya, nanti kita mau ketemuan langsung di sana atau mau ketemuan dari sini? Ketemuan dari sini aja nggak apa-apa. Aku bilang gitu, jadi biar bareng ke sananya gitu. Ya udah. Akhirnya dia jemput aku hari Kamis sorenya, jalanlah kita ke sana. Ke Gunung Kemukus itu. Jalan. Nyampe lah aku di Gunung Kemukus itu sama si bapak itu. Cuman kok yang aku pikir, si bapak ini kok happy-happy aja ya. Kayaknya dia kok mau pesugihan happy gitu. Apa mungkin yang aku pikir, ya lu happy lu karena mau dapat rewardnya kayak gitu. Cuman happy banget perasaan aku. Ya udahlah, biarin aja lah urusan masing-masing. Gue juga ntar setelah ini juga happy kok pasti. Nah, sampai sana ketemulah sama kunciannya. Ketemu sama kunciannya, si kunciannya jelasin lagi lah, ini pesugihan tanpa tumbal, katanya gitu. Aku masih mikir, kok ada pesugihan yang tanpa tumbal gitu. Itu yang aku pikirin saat kunciannya ngomong. Terus kata kunciannya lagi, di sini persyaratannya gampang dan enak, katanya gitu. Mana ada sih pesugihan yang kayak gini, kata kunciannya gitu kan. Apa sih persyaratannya? Ada lagi persyaratannya, apa sih persyaratannya gitu ya kan? Apalagi ini tumbal apa lagi gitu kan aku pikir. Terus gini kata kunciannya, jadi nanti ada beberapa makam yang harus dikunjungin saat ini juga, malam ini juga. Kebetulan ini kan memang dibikin janji kan malam Jumat Pon, katanya gitu. Nah terus jadi harus ke makam itu dulu. Setelah itu kita ada nyediain penginapan. Oh penginapan, aku ngomong gitu dong. Oh penginapan, ada penginapannya, berarti nginep dong di sana ya kan. Iya ada penginapannya katanya gitu. Nanti berarti si bapaknya sama aku penginapannya sebelahan apa gimana? Dan dibilang kalau aku satu kamar di penginapan tersebut. Jadi persyaratannya ini Mbak, katanya, Mbak harus berhubungan intim sama bapak ini yang sudah dipilihkan. Karena kan Mbak datangnya ke sini sama bapaknya, ya kan, nggak mungkin dong Mbaknya mau sama orang lain lagi dan gitu yang Mbak nggak kenal juga. Ya saya juga nggak kenal sebenarnya kan, pikiran aku gitu. Gue juga nggak kenal loh sama bapak ini. Berhubungan intim, iya berhubungan intim, tanya gitu. Dan itu harus dilakukan semalam sehari. Semalam sehari. Sampai besok. Oh. Dilakukan. Mbak boleh tidur, tapi kalau tidur ya pokoknya Mbak harus nurutin sesuai dengan yang bapaknya bilang. Kalau bapaknya minta sekali aja, ya turutin. Kalau bapaknya minta 100 kali pun dalam semalaman itu, ya Mbak harus turutin juga. Cuma itu doang persyaratannya. Itu doang yang aku pikir gitu. Oh my god, itu doang. Emang harus banget ya kayak gitu. Ya Mbak udah sampai sini, harusnya Mbak udah tahu. Mbak kan nggak pakai tumbal, pakai kayak gini caranya. Ibaratnya jadi kayak menumbalkan diri sendiri sih ya. Cuman dengan cara enak-enak kayak gitu. Terus sampai aku sudah ziarah ke makam-makam, si kunciannya ini juga ngomong. Jadi ditemenin sama kunciannya. Terus kunciannya ngomong, ini ritual ini harus dilakukan sebanyak 7 kali.
7 kali? 7 kali datang. Oh, oke. 7 kali datang. Jadi bukan yang semalaman itu. Misalnya semalaman itu 7 kali, ya tetap dihitungnya 1 kali. Iya. Tapi harus 7 kali kedatangan. Kalau kurang walaupun cuma 1 aja, nanti mbak atau bapaknya akan mengalami hal-hal aneh, katanya gitu. Mengalami hal yang walaupun mbak udah dapat hartanya atau udah dapetin kesuksesannya di 4 kali ritual atau di berapa kali, katanya gitu. Tapi kalau belum 7 kali itu belum berhasil sebenarnya. Sebenarnya itu ujian, katanya gitu. Oh, 7 kali. Ngebayanginnya aja udah kayak malas awalnya. Cuman ya udahlah, gimana ya, tapi enak gitu kan mikirnya. Terus udah gitu, ya udahlah, tapi ini bapaknya tua loh gitu. Ya kan, mungkin kalau masih tahu gitu gue bawa yang muda nggak sih kayak gitu. Cuman kan teman aku ngarahinnya sebelumnya memang sama dia, karena teman aku pun sebelumnya sama dia kayak gitu. Jadi dia yang bawa, jadi temen aku ini yang bawa itu si bapak ini dari awal. Pantesan dia seneng ya. Pantesan dia senang, makanya happy kan. Aku bilang dari awalnya tuh happy. Kenapa dia happy? Terus udah gitu masuklah, udah setelah ke makam-makam, masuklah aku ke penginapan tersebut. Cuman aku awalnya masih canggung. Gue baru kenal, terus gue harus ngelakuin ini gimana ya? Tapi dipancing-pancing ya kan, dipancing-pancing sama bapak. Jadi bener-bener ibaratnya di situ tuh selama 7 kali, yang seharusnya ya 7 kali itu kita kayak kawin kontrak. Jadi bener-bener karena berhubungan intim, jadi lo suami gue istri lo, tapi namanya pasangan gaib. Jadi dia pasangan gaib aku pun pasangan gaib dia, yang di luar dari istrinya dia dan suami aku kayak gitu. Terus ya udahlah, jalanin aja. Akhirnya enak. Aku ngerasa ini enak karena itu pas aku awal ke penginapan itu, dia masuk kamar mandi si bapak ini. Tahu gak sih bang, berubah jadi muda penglihatan aku. Si bapak itu beda banget, nggak kayak bapak itu. Apaan sih nih? Apa di kamar mandi tukar orang apa gimana? Apa emang di sini kayak gitu dibedain orangnya? Apa gimana? Asli ganteng banget. Dan itu yang aku lihat, yang hampir-hampir seumuran aku, cuman memang lebih tua, cuman nggak tua, nggak bapak tua yang tadi yang jelek itu, nggak, bener-bener ganteng. Ya siapa sih yang nggak nafsu kayak gitu ya, apalagi dengan persyaratan yang kayak gitu, nanti rewardnya kayak gitu, siapa yang nggak mau? Cowoknya ganteng ya kan. Dah akhirnya itu selama semalaman itu pertama itu aku ngelakuin sampai pagi menjelang siang itu sebanyak 8 kali. Kuat banget. Kuat ya. Kuat banget kayaknya, walaupun udah tua tetap kuat kayak gitu. Cuman kan di mata aku kan itu yang muda ya. Tapi pas udah diiniin keluar dari wahana gunung tersebut, Gunung Kemukus tersebut, dia pas jadi kan bawa mobil, udah selesai 8 kali itu kan balik ke parkiran yang mobil di depan di sana. Pas dia muter ke mobil itu aku ngelihat dia udah berubah lagi. Jadi aki-aki lagi. Aki-aki lagi, jadi yang tua lagi. Oh my god, ini berubah-ubah gimana sih? Apa tukeran? Itu dong yang aku pikirin, tukeran apa gimana sih sama orangnya? Tapi itu juga perasaan. Jadi keluar wahana itu memang kayak gitu bang. Keluar wahana itu kembali ke aslinya yang aku lihat gitu. Terus sampailah di ritual kedua. Ritual kedua itu sama, nggak jauh beda. Dia tetap juga harus nginiin makam dulu, ketemu sama kunciannya dulu ke makam-makam yang ditujukan sama kuncian tersebut. Nginep lagi, dan itu harus ditentuin sama kunciannya. Itu harus malam Jumat pon. Jadi malam Jumat itu sunah Rasul sama pasangan gaib itu
gitu. Terus pokoknya aku ngelakuin ritual itu ya cukup rutin dan di setelah 4 kali, yang keempat kali aku ritual itu aku udah keenakan. Oke. Karena selalu bang, setiap ritual itu masuk kamar mandi berubah, selalu kayak gitu di mataku. Itu hanya di mataku, tapi aku nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu di mataku. Ganteng banget ya, gue nafsu banget lah, kayak gini lah modelnya ya kan. Terus sampai akhirnya udah keempat itu aku keenakan, ritual lagi sampai di 6 kali. Jadi dari mulai ritual ketiga kali itu aku udah ngerasain ininya, rewardnya. Jadi aku udah dapetin target yang bahkan melebihi dari target yang seharusnya. Target aku udah 100 juta saat itu, dan itu aku dapet sampai 120 juta dan insentif aku itu naik kayak gitu. Terus pas ini pas ritual ke-6 ini, jadi si bapak ini tuh kayak orang susah. Dia nggak naik kehidupannya. Cuma aku aja yang naik kehidupannya. Naik kehidupannya maksudnya? Aku sukses. Oh, oke. Dia nggak kenapa-napa. Dia nggak ada kenaikan pekerjaan atau kenaikan keuangan, harta segala macam, enggak. Dia enggak. Jadi ibaratnya kayak dia korbannya di sini. Dia korbannya. Nah, buat naikin aku kayak gitu. Tapi aku karena aku dapat insentif terus ya kan. Aku dapat insentif terus, jadi ya aku sama uang juga kan nggak pelit ya. Jadi udah aku sokong dia terus, aku support karena biar gimana lu udah ngebantu gua kayak gitu. Aku sokong sampai di yang ke-6 kali ritual itu aku ngerasa udah capek. Gue udah capek nih. Udahan kali ya, orang gue juga udah dapetin apa yang gue mau. Nggak mungkin dong hilang gitu aja. Secara klien gue udah banyak, iya kan? Dari klien-klien aku itu aja, itu udah klien pasti yang ngasih treatment ke aku kayak gitu. Gue nggak mungkin kehilangan klien-klien gue cuman gara-gara satu ritual. Yang ke-6 itu ritual terakhir. Seharusnya kan ke-7. Cuman aku udah nggak mau lagi. Terus diajakin tuh, udah selesai, pokoknya udah selesai yang ke-6 itu aku dihubungin lagi, diajakin sama si bapak ini, masih bapak yang pasangan gaib aku ini. Ayo ini terakhir katanya gitu. Insya Allah kalau udah yang terakhir dua-duanya naik katanya gitu. Enggak deh Pak, aku nggak bisa. Pokoknya aku nolak terus setiap dia hubungin. Sampai dia ngancem aku. Lo lihat ya katanya gitu. Jadi kasar. Lo lihat ya kalau lo sampai nggak ngelakuin ritual yang terakhir ini, yang ke-7 katanya gitu, lo bakal ngalamin akibatnya. Dia bilang. Pikiran aku, udah deh aku matiin tuh, aku blokir dong. Apaan sih nih bapak-bapak, pikiran aku. Ini emang nafsu kali emang gue, pikiran aku gitu. Tapi memang enggak, memang dari kunciannya itu dari awal kan udah ngomong juga, memang harus 7 kali ya kan. Cuman aku ngerasanya ya udah sukses, gue udah dapat klien, ya udah selesai. Terus sampai akhirnya aku ngalamin hal-hal aneh. Jadi setelah bapak itu ngancem aku tidur tuh kayak nggak tenang bang. Aku tidur nggak tenang, mimpi. Aku mimpi hampir setiap malam. Itu aku berhubungan intim sama genderuwo. Tahu? Sama genderuwo, sama yang orang yang gede banget. Aku disetubuhin sama dia. Itu dalam mimpi. Tapi kayak rep-repan bang. Antara mimpi dan enggak mimpi. Aku tuh ngerasa ketakutan banget
bang, bener-bener ketakutan yang aku nggak bisa kontrol diri aku sendiri kayak gitu. Ini apaan sih? Aku jadi kayak ngerasa ngomong sendiri, apa sendiri. Sampai aku dideketin sama keluarga tuh aku takut. Sampai akhirnya aku inilah disamperin lah sama keluarga aku, kenapa kayak gitu kan, sama ibu aku. Kenapa katanya gitu, ada masalah apa? Aku takut dan aku nggak ngomong apapun. Tapi di situ aku udah hilang kontrol banget, dan aku ketakutan. Jadi apapun yang aku pegang di dalam kamar itu aku lempar, bang. Karena yang aku lihat itu, yang genderuwo itu loh, bang, orang besar banget laki-laki itu. Jadi aku bener-bener kayak orang gila kalau menurut keluarga aku, yang setelahnya aku diceritain sih aku jadi gila. Dibawalah ke rumah sakit. Ada apa gitu, apakah ada gangguan medis yang gimana? Tapi di gangguan medis nggak ada apapun sama sekali, nggak ada sakit apapun. Terus sampai aku dibawa ke psikiater juga kayak gitu, nggak juga. Karena aku yang aku pikirin itu, depan mata aku itu orang besar yang mau nyetubuhin aku, dan aku takut. Kayak gitu, bang. Aku takut banget. Aku takut di depan mata aku. Jadi kemanapun aku pergi, kemanapun aku ada, itu ngikutin. Itu ada terusan ada. Gila nih kayak gini. Terus akhirnya dibawalah aku ke tempat orang yang pintar, orang bisa dari keluarga aku. Jadi keluarga aku ini punya kenalan orang bisa, orang pintar kayak gitu. Datenginlah aku ke sana. Itu aku ngelihat yang gede itu bener-bener dateng, dan aku bener-bener udah ngerasa ketakutan banget. Tiba-tiba pas aku lagi berobat ini, yang berobat sama orang pintar ini, ada orang pakai jubah putih nyamperin aku, dan si yang gede itu, yang aku takutin selama ini tuh cabut, nggak ada, hilang. Jadi pas si jubah putih ini datang, dia ngomong, tenang ya katanya gitu, jangan pernah kemana-mana lagi, tenangin diri katanya gitu. Terus udah tuh aku langsung kayak sadar. Ini gue kenapa gue jadi bener-bener sadar dari gila, bang. Aku tuh bener-bener ngerasa gila, sampai aku pas setelahnya itu diomongin sama keluarga aku. Kamu itu katanya gitu ngelempar segala macem katanya gitu, barang-barang segalanya pecah, kayak gelas yang ada di kamar. Pokoknya di kamar itu udah nggak disediain apa-apa lagi, kayak kaca segala macem kayak gitu. Karena takutnya di mata keluarga aku ngancurin diri aku sendiri kayak gitu. Terus kata keluarga aku juga, kamu tuh duduk di kursi roda. Jadi aku dipakein kursi roda gitu karena aku gila kan. Terbilang gila aku. Jadi aku nggak boleh megang apa-apa, nggak boleh gimana. Pas aku diinin, aku jatuh sendiri, bang. Aku ngejatuhin diri kata keluarga aku. Tapi aku ngerasanya itu jatuh sama si makhluk itu, karena aku dikejar sama makhluk itu. Aku kan nggak tahu. Aku yang di mata aku pokoknya itu makhluk yang nakutin banget. Itu makhluk yang gue nggak mau ketemu sama makhluk itu kayak gitu. Tapi keluarga aku bilang, lu ngejatuhin diri sendiri, lu ngelemparin barang entah kemana, ke tembok, orang nggak ada apa-apaan juga kayak gitu. Dijelasin lah kayak gitu. Setelah pas di orang pintar itu, dibilang lah sama orang pintarnya yang dari keluarga aku itu, kamu dari mana? Dari pesugihan katanya gitu. Tahu nih. Tahu, kadang kan orang bisa kan. Aku diem aja karena itu udah keluarga aku.
saya tahu katanya gitu. Kamu nggak perlu ngomong, saya tahu katanya gitu. Itulah yang kamu setubuhi selama ini katanya gitu. Pasangan gaib kamu itu sebenarnya nyatanya katanya gitu. Makanya sampai kuat beberapa kali kan. Sampai kuat sampai 8 kali 9 kali itu dia kuat si pasangan gaib itu. Sekarang kalau orang normalnya itu mana sih bang 8 kali 9 kali dalam waktu semalaman. Ini tuh jadi udah pasangan gaib. Itulah pasangan gaib kamu. Mulai sekarang katanya gitu, stop. Kalau kamu mau apapun, minta sama Allah katanya gitu. Kamu minta sama yang punya dunia, jangan minta sama yang kayak gitu katanya gitu. Itu iblis katanya gitu. Untung masih bisa selamat kamu. Kalau enggak katanya gitu. Kalau nggak bisa selamat ya udah kamu bisa mati gila kayak gitu katanya gitu. Bahkan kamu udah bisa ngancurin diri kamu sendiri, ngebunuh diri sendiri tahu kayak gitu kata si bapak yang ininya. Mulai dari situlah aku mikir, oh ini gara-gara gue putus di 6 kali. Putus di 6 kali. Ritual yang diharuskan itu 7 kali, aku putus di 6 kali kan. Dan aku juga udah diancam juga sama si bapak tua yang setubuhin aku itu, bahwa aku akan terjadi sesuatu kalau misalnya aku nggak sampai 7 kali. Dan inilah yang terjadi. Pekerjaanku hilang, insentifku juga. Ya lama-lama kan aku habis uang aku karena untuk berobat aku yang nggak jelas kayak gitu, yang gila-gila kayak gitu, bener-bener nyakitin diri aku sendiri, nyakitin keluarga aku kayak gitu. Jadi mulai saat itu aku mikir, jadi inilah tumbal sebenarnya. Tumbal sebenarnya ya ke diri gue sendiri. Kalau gue nggak nurut sama peraturan itu, ya gue bakal mati ibaratnya gitu. Bahkan aku sampai hampir mati kan terbilang, karena aku udah nggak sadar sama diriku sendiri kayak gitu bang. Oke. Berarti enak banget sih jadi si bapak itu ya, puas banget dia ya. Puas banget kayaknya. Tapi nggak tahu sih ya itu bener-bener dia atau seperti yang orang yang bisa yang dari keluarga aku itu kan ngomong juga, memang itu pasangan gaib ya kan, namanya pasangan gaib. Jadi dia ibaratnya dirasuki sama iblis, sama yang kulihat kayak genderuwo yang orang besar itu. Jadi makanya dia sampai sekuat itu, tanpa obat, tanpa apapun. Dan itu Kak April ngelayaninnya juga kan berarti harus kuat juga ya. Enak. Jujur karena yang di mata aku itu kan ganteng. Ganteng dan badannya bagus segala macam, masih muda. Ya nafsu, akunya juga jadi nafsu juga. Dan kalau perempuan kan beberapa kali juga bisa ngadain laki-lakinya. Kalau laki-lakinya sebenarnya mustahil juga untuk seperti itu, sebanyak itu menurut aku. Gitu sih bang. Oke. Selanjutnya setelah pesugihan, berarti ini kan penglaris ya, boleh dibilang. Betul. Ya, kalau pesugihan sih lebih ke penglaris ya, bukan ke pesugihan sebenarnya. Iya. Kalau pesugihan kan kita lebih kayak ya menumbalkan kayak gitu-gitu. Iya. Ini lebih ke penglaris diri. Iya. Cuman bedanya pesugihan ini kan biasanya ada tumbal. Kalau ini kan menumbalkan diri sendiri. Sebenarnya kayak gitu bang. Jadi aku sampai gila itu ya karena itu. Karena pesugihan ini. Nah setelah Kak April melakukan itu semua kan, temennya ini nggak kedengeran lagi nih. Selanjutnya setelah dia dengar Kak April kayak gitu, apa yang dia lakukan? Dia kayak besuk nggak? Gitu? Enggak. Dia jadi setelah pas aku udah mulai naik, dia naik jabatan dan dia dipindah. Dia jadi branch manager karena dia kan targetnya udah bagus terus tuh. Dia dipindah ke daerah lain untuk jadi BM, jadi branch manager di store tersebut, di klinik tersebut. Jadi dia benar-benar lost kontak, dan yang dia pikir mungkin udah sukses mungkin aku atau gimana, karena kan terakhir aku kontekan itu sama dia pas aku udah sukses, udah naik di yang 3 kali ritual. Yang 3 kali ritual. Ritual ke-3 kali itu aku masih sempat kontak, cuman nggak yang gimana karena dia mungkin sibuk atau gimana yang aku pikir.
Jadi dia pikir mungkin aku udah sukses sudah. Tapi dia nggak. Aku nggak tahu sih ada dapat kabar apa nggak dari si bapak itu. Cuman kemungkinan besar nggak, karena dia nggak ada ngontek aku sama sekali. Jadi dia nggak tahu kayak gitu. Berarti kalau misalkan Kak April pada waktu itu sampai ke melakukan ritual yang ke-7 kali, itu ada kemungkinan semuanya tercapai. Semuanya berhasil. Sebenarnya sampai saat itu pun sudah cukup berhasil. Makanya aku capek. Aku udah nggak mau. Udahlah, udah cukup 6 kali. Masa nggak puas-puas gitu? Ya udah, orang menurut aku udah cukup. Insentif aku juga udah cukup. Target aku udah cukup. Klien aku udah cukup. Karena yang aku mau juga awalnya cuman itu. Tapi yang bapaknya bilang itu kan, kalau sampai ke 7 kali itu dia pun sukses karena dianya kan turun. Gitu. Jadi untuk ke 7 kali itu akunya makin sukses dan dianya juga naik kayak gitu. Oh, jadi gitu kalau di Kemukus itu memang. Ya. Yang selama ini kan saya dengar ya kayak gitu, pesugihan Gunung Kemukus. Kita bisa berhasil atau pesugihan kita akan sukses kalau misalkan di sana itu melakukan hubungan intim betul. Dengan orang lain nih yang bukan pasangan kita sendiri atau bukan suami atau istri kita sendiri gitu. Tapi harus 7 kali. Oh, harus 7 kali. Harus 7 kali. Berarti waktu itu Kak April ambil cuti apa langsung tuh selama seminggu itu? Jadi aku minta libur itu, setelah itu aku minta backup segala macam. Jadi setiap aku ada jadwal kan, kemarin sehari sebelumnya aku udah dikasih tahu. Jadi aku minta backup temen. Ada juga memang hari libur aku, dan cuti sih enggak, aku nggak ngambil cuti karena memang cuma sehari semalam itu doang. Jadi balik kerja aku berangkat. Kamisnya kan kerja masih, berangkat sampai Jumat. April udah enak ya. Udah enak, dapat enak lagi gitu ya, dapat insentif gitu. Iya dong, menurut aku udah cukup, insentif aku udah segitu, udah enak juga sama yang muda yang aku lihat. Udahlah, udah cukup gitu. Tapi kalau tiba-tiba matanya kebuka lagi, itu kan udah aslinya kan berarti ditutup ya. Iya, betul. Ditutup. Karena tetap yang dilayani Kak April itu ya kemungkinan besar ya masih si bapak-bapak tua. Memang si dia tadi, itu. Gitu. Nah, wujud yang setelah keluar dari kamar mandi itu mungkin adalah sosok dari perubahan dari genderuwo itu tadi. Betul, yang menyerupai orang lain kayak gitu. Karena kan setelah itu kan kejadiannya pas aku udah masuk penginapan, dan setelah, makanya aku harus diinin ke makam-makam dulu. Tapi semuanya bentukannya sama kayak manusia aja ya. Apanya nih? Barangnya kayak gitu. Barangnya ya manusia ya. Bagus kok barangnya. Oke, Kak April, ada yang perlu disampaikan lagi nggak kira-kira? Pesan-pesannya mungkin silakan kalau ada. Pesannya semoga nggak ada yang terjebak kayak aku sih. Jadi kalau memang mau terjun ya terjun sekalian. Kalau nggak berani terjun, mendingan nggak usah sama sekali. Kalau ragu mendingan nggak usah. Oke, JPKers.